Martial Peak 3345. Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku tahu, jawab saja pertanyaanku dulu. Yang Kai menatapnya. Fu Ling berpikir sejenak dan berkata, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi penatua kedua memang melahirkan seorang anak. Apakah hasilnya? Fu Ling berkata dengan sedih, akibatnya sumber anak itu tidak mencukupi, jadi dia tidak bisa menetas dan mati di dalam rahim. Sumber tidak cukup. Yang Kai mengerutkan kening, apa maksudnya? Fu Ling berkata, meskipun ras naga diberkati oleh surga dan dilahirkan dengan kultivasi dan kekuatan yang kuat, tetapi karena itu adalah roh ilahi, itu tergantung pada sumber ras naga. Setiap ras naga memiliki sumbernya sendiri. Perlombaan naga, dan itu sama untuk anggota baru. Jika sumbernya tidak mencukupi, mereka tidak dapat dilahirkan. Omong-omong, masalah ini cukup aneh. Penatua Agung dan Penatua kedua adalah naga urutan ke-10, jadi berbicara secara logis, tidak mungkin bagi anak mereka untuk memiliki sumber yang tidak mencukupi, tetapi masalah ini terjadi begitu saja. Petik 2. Ada hal seperti itu. Yang Kai menunjukkan pandangan kontemplatif, lalu tiba-tiba mencibir, pasti pelacur itu yang melakukan terlalu banyak hal buruk, jadi surga menghukumnya. Seperti kata pepatah, surga akan bereinkarnasi, siapa yang akan melakukannya? Surga luang, pelacur, jalang. Fu Ling memandangnya dengan heran, kakak ipar, kamu tidak bisa berbicara tentang penatua kedua, kan? Siapa lagi yang bisa selain jalang itu? Yang Kai tidak memandangnya. Fu Ling perlahan menarik tubuhnya kembali ke dalam air, hanya setengah dari kepalanya yang terbuka, dan menatap Yang Kai dengan takut-takut. Untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa keberanian Yang Kai tidak biasa. Jika penatua kedua mendengar apa yang dia katakan barusan, itu akan mengerikan. Tapi dia tidak tahu bahwa Yang Kai memarahinya di depan Fu Zun, jadi apa masalahnya jika dia memarahinya di belakang punggungnya? Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut, faktanya, sebelum masalah ini, meskipun kepribadian penatua kedua agak dingin, emosinya tidak terlalu buruk. Setelah masalah ini, dia banyak berubah. Yang Kai mengangkat alisnya, jadi, masalah ini berdampak besar padanya. Sangat, sangat besar. Fu Ling mengangguk, dia dan tetua agung akhirnya memiliki seorang anak, tetapi karena asal-usul yang tidak mencukupi, anak itu meninggal di dalam rahim. Anda dapat membayangkan dampaknya terhadap dirinya. Sejak saat itu, dia tampak sangat bersemangat untuk kelahiran anggota baru ras naga, itulah sebabnya dia menjodohkan Sister King dengan Fuci. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jadi kamu mengandalkan orang lain. Dasar mesum. Yang Kai melengkungkan bibirnya. Aku juga mendengar bahwa jika anak dari Kaisar Agung Prajurit Binatang dan tetua ketiga adalah keturunan ras naga berdarah murni, maka tetua kedua tidak akan mengejar masalah itu. Namun, Mo Xiaoqi tidak memiliki sedikit garis keturunan ras naga, jadi penatua kedua marah dan membuang penatua ketiga ke makam naga. Yang Kai tidak ingin mendengar ini. Dia hanya bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah apa? Fu Ling memandangnya dengan aneh. Penatua kedua melahirkan telur yang buruk. Apa yang terjadi selanjutnya? Fu Ling tersenyum pahit, apa selanjutnya? Setelah bertahun-tahun bekerja keras, telur naga itu tidak menunjukkan tanda-tanda menetas, jadi tentu saja tidak ada harapan. Karena itu, tetua agung merasa sangat bersalah terhadap tetua kedua, jadi dia menoleransinya selama ini. Kakak ipar, mengapa kamu menanyakan ini? Aku hanya bertanya, tidak ada. Yang Kai melambaikan tangannya, kamu bisa melanjutkan, berpura-pura aku tidak datang ke sini. Setelah mengatakan ini, tubuhnya berkedip dan dia terbang, menghilang dalam sekejap mata. Fu Ling menatap marah ke arah dia pergi. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan air, menyebabkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, pria bau. Dia berbalik dan berenang di danau lagi. Benda itu benar-benar telur naga Fu Zun dan Su Yan. Yang Kai melaju kencang, suasana hatinya berfluktuasi. Mungkin, ini adalah terobosan. Di pulau yang berantakan, ada jejak pertempuran besar di mana-mana, dan istana yang megah telah menjadi reruntuhan. Pulau ini adalah pulau spiritual dari naga guntur tingkat ke-8 Fuci yang telah mati. Yang Kai juga datang ke sini di masa lalu. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dikawal ke sini untuk membangun istana untuk Fuci, tetapi setelah pertempuran hebat, tempat ini benar-benar hancur, dan istana yang mulia juga berubah menjadi asap. Yang Kai terbang ke bawah dan dengan santai menemukan istana yang relatif utuh, masuk, dan membersihkan sekitarnya. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan telur hitam yang buruk itu muncul di depannya. Menggosok dagunya, Yang Kai mengitari telur yang buruk ini beberapa kali, dan tatapan penuh tekad melintas di matanya. Pada saat ini, sesosok terbang dari jauh dan langsung mendarat di samping Yang Kai. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda. Yang Kai tidak keberatan dan hanya mengangguk ringan. Dalam perjalanan ke sini, dia mengirim pesan ke Qiongqi, memintanya untuk datang. Sebelum ini, Qiongqi telah berkeliaran di sekitar Pulau Naga, dan Yang Kai tidak memberitahunya ketika dia berpura-pura pergi. Bagaimanapun, dia harus kembali.
Baru sekarang dia memanggilnya. Dua kepala lebih baik dari satu. Orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun, dan ada banyak waktu ketika dia bisa meminta nasihat. Tuan muda, mengapa Anda memanggil orang tua ini? Desis. Sebelum Kyongki bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menghirup udara dingin dan menatap telur hitam yang buruk dengan mata terbuka lebar. Dia berseru, ini. Apa ini? Luruskan lidahmu sebelum berbicara. Yang Kai meliriknya. Kyongki menelan ludahnya dan berkata, Tuan muda, ini telur naga. Dua kata terakhir diucapkan dengan suara yang sangat rendah, seolah-olah dia takut seseorang akan mendengarnya. Penglihatan Kyong tua tidak buruk, kamu dapat melihat bahwa ini adalah telur naga sekilas. Yang Kai memberinya acungan jempol dan mengacungkan jempol. Dia harus memeriksanya dengan cermat sebelum dapat memastikannya, tetapi Kyongki bisa melihatnya sekilas. Seperti yang diharapkan, semakin tua jahe, semakin pedas. Ekspresi Kyongki menjadi cemerlang dan bervariasi. Tuan muda, orang tua ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kamu memiliki wajah yang galak, tetapi kamu harus menjepit pantatmu dan berpura-pura menjadi halus, bukankah kamu lelah? Wajah Kyongki menjadi gelap, tetapi dia masih berkata dengan serius, meskipun lelaki tua ini tidak tahu di mana tuan muda mencuri telur naga, lebih baik segera mengembalikannya. Jika ras naga tahu, maka semuanya akan berakhir. Petik 2. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya mencurinya? Yang Kai meliriknya. Jika tidak dicuri, mungkinkah Anda yang melahirkannya? Kyongki mengutuk dalam hatinya. Orang tua ini sudah tua, tetapi pikirannya tidak kacau. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada tuan muda, apa asal-usul telur naga ini? Aku mengambilnya. Yang Kai berkata dengan serius. Seolah-olah aku akan mempercayaimu. Ini adalah Pulau Naga, dan sebuah telur naga muncul di depanku, dan kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu mengambilnya. Hentikan omong kosong, aku tidak memanggilmu ke sini untuk berbicara denganku tentang ini. Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara. Tuan muda ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Saya harap Anda dapat memberitahu saya semua yang Anda ketahui. Usus Kyongki diikat, ini terkait dengan telur naga ini. Itu benar. Kyongki menghela nafas panjang. Dia merasa seperti diseret ke dalam lubang api oleh Yang Kai, dan dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan kembali ke Pulau Spirit Beast bersama Jiu Feng dan Liu Yi. Meskipun kebebasannya akan agak dibatasi di Pulau Binatang Roh, dia pasti tidak akan menghadapi situasi seperti ini. Sekarang dia mengenali orang ini sebagai tuan mudanya, tidak ada satu hari pun yang tidak perlu dia khawatirkan. Dia tidak hanya datang ke Pulau Naga untuk pamer, dia bahkan mencuri telur naga. Jika suku naga mengetahui hal ini, dua tuan dan pelayan kemungkinan besar akan terpotong-potong menjadi ribuan keping. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, ini adalah telur naga yang dilahirkan oleh Penatua Agung dan Penatua kedua dari ras naga. Begitu Yang Kai mengatakan ini, ekspresi Kyongki langsung berkedut. Hanya satu telur naga sudah sangat penting, dan ini sebenarnya adalah telur naga dari Tetua Agung dan Tetua kedua ras naga. Apa yang kamu lakukan? Bahkan jika Anda ingin mati, tidak perlu menggunakan metode ini. Selanjutnya, karena itu adalah telur naga dari dua Tetua Agung, mengapa itu dicuri? Kyongki agak bingung. Mereka bilang telur naga ini sudah mati, tapi aku tidak percaya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Ini telur mati. Ekspresi Kyongki terkejut. Yang Kai mengangkat bahu dan berkata, itulah yang mereka semua katakan. Wei Hao, Kyongki bertanya. Jangan terlalu khawatir, toh mereka salah. Meskipun vitalitas telur naga ini agak lemah, masih ada secercah harapan. Saat Yang Kai mengatakan ini, dia menekankan tangannya pada telur naga dan memberi isyarat ke Kyongki dengan kepala dimiringkan. Kemarilah dan rasakan itu. Keingintahuan Kyongki terusik. Dia benar-benar datang dan meletakkan tangannya di atas telur naga, dengan hati-hati merasakannya. Karena ras naga telah menentukan bahwa ini adalah telur mati, mengapa Anda mengatakan bahwa itu masih memiliki vitalitas? Bagaimana? Apakah kamu merasakannya? Ada sedikit vitalitas yang berdenyut dari waktu ke waktu. Yang Kai memandang Kyongki dengan ekspresi berseri-seri. Kyongki balas menatapnya dengan ekspresi aneh, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa. Yang Kai berkata dengan kecewa, periksa dengan cermat. Kyongki tidak punya pilihan selain menggunakan hatinya untuk merasakan. Lihat, itu di sini lagi. Yang Kai tiba-tiba berkata. Mata Kyongki tidak bisa tidak berkedut. Dia benar-benar ingin bertanya, apakah kamu bermain denganku? Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam telur naga benar-benar layu. Itu tidak mungkin mati lagi. Namun, melihat ekspresi percaya diri Yang Kai, sepertinya dia tidak berbohong, jadi tidak perlu untuk itu. Dia terlalu malu untuk mengakui bahwa dia tidak bisa merasakan apa-apa. Bukankah itu berarti dia lebih rendah darinya? Dia dengan cepat mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk.
Memang ada sedikit fluktuasi. Yang Kai menarik tangannya dan tertawa. Kamu juga merasakannya, kan? Tapi karena masih memiliki vitalitas, mengapa ras naga mengatakan bahwa itu adalah telur mati? Kyongki mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Mungkin vitalitasnya terlalu lemah. Yang Kai mengangguk. Itu penjelasan yang masuk akal. Karena itu adalah ras naga, vitalitasnya pasti sangat kuat. Vitalitas yang lemah seperti itu hampir tidak berarti apa-apa. Apa yang Tuan Muda rencanakan? Kyongki bertanya. Yang Kai menunjukkan minat pada telur mati bukanlah pertanda baik. Kyongki mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, aku ingin menetasnya. Apa? Kyongki menatapnya dengan kaget. Aku ingin menetaskannya. Yang Kai mengulangi. Mulut Kyongki berkedut. Dia ingin membujuknya, tetapi setelah memikirkannya, dia masih berkata, lalu apa tujuan Tuan Muda? Tentu saja, ini akan digunakan untuk mengancam dan mengendalikan wanita jalang itu, Fu Zun. Yang Kai mencibir penuh arti, wajahnya diselimuti cahaya licik, ini dia dan anak Zuyan. Jika saya menetaskannya di tangan saya, apakah saya masih perlu khawatir dia tidak patuh di masa depan? Ketika saatnya tiba, dia akan berlutut jika aku ingin dia berlutut, dia akan berdiri jika aku ingin dia berdiri, hahaha. Dia tertawa liar, dan hati Kyongki tenggelam.